Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Resini Suryadi. Saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani, NPM saya 192191024. Di sini saya akan presentasikan tentang strategi belajar mengajar gerak. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas kali ini. Materi kali ini itu yang pertama ada strategi belajar mengajar gerak. Pengertian strategi belajar mengajar gerak. Yang kedua ada pengaturan materi belajar. Yang ketiga pengaturan waktu latihan. Yang keempat pengaturan waktu belajar. Waktu yang tadi itu materi, yang sekarang waktu. Yang kelima ada metode belajar. Nah, langsung saja langsung ke materi. Yang pertama ada strategi belajar mengajar gerak. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai sesuatu tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Ya, yang dimana intinya itu mencapai kesuksesan itu membutuhkan strategi yang sangat bagus atau yang sangat baik dalam merencanakannya. Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu pertempuran. Nah, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Dick dan Carey menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Nah, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar dan proses pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pelajaran, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yang dimana ini merupakan strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran. Saat ini merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Ini merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Nah, yang selanjutnya ada pengaturan urutan materi belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Yang 3 fase belajar gerak menurut FITTS dan Fosner. Yang pertama itu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Nah, di sini juga pelajar harus berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini
aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua itu ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Di sini juga fase ini gerakannya itu yang sebelumnya masih awal, tetapi di sini sudah mulai agak lancar dan bisa mempraktikkannya sedikit demi sedikit. Yang terakhir ada fase otonom. Fase otonom ini fase akhir dalam pelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Nah, yang sebelumnya itu fase-fase sebelumnya masih bertahap dan ini sudah fase akhir di mana siswa sudah bisa mempraktekkan suatu gerakan dengan hampir sempurna. Yang selanjutnya ada pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Nah, waktu pula lah yang akan menentukan sebagai produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun diperhatikan karena akan menjadi satu waktu yang tersedia, 2 waktu yang dialokasikan, 3 waktu aktif belajar. Selain itu, perlu pula diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa tersebut. Nah, inilah tips yang saya berikan untuk kesulitan dalam mengatur waktu dalam berolahraga. Yang pertama itu jadwal olahraga yang fleksibel, membagi waktu latihan agar lebih sesuai jadwal harian. Yang kedua, masukkan olahraga dalam jadwal harian. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan. Yang keempat, ubah cara berpikir untuk berolahraga. Yang kelima, nikmati aktivitas sehari-hari dalam berolahraga. Yang selanjutnya ada pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar ini merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terikat dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dengan peralatan yang ada. Yang prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak ini, yang pertama, tingkat perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak ini baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikososial. Nah, yang selanjutnya ada stimulus perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah, oleh sebab itu lingkungan harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk mengeksplorasi, menyelidik interaksi sosial, komunikasi, dan peningkatan kemampuan koordinasi gerak motorik anak tersebut. Nah, yang selanjutnya mengindahkan anak cedera. Dilihat dari lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan anak dan kemungkinan mendapat cedera. Nah, penempatan alat-alat, pemilihan alat permainan, dan pengaturan ruangan perlu memperhatikan keselamatan anak. Nah, setiap guru harus menyadari perlunya merancang dan mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan anak selalu tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar. Nah, yang selanjutnya informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Nah, walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Nah, yang selanjutnya kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila
Tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosialisasi, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Nah, yang terakhir ada metode belajar. Metode belajar. Faktor belajar gerak. Nah, di sini ada faktor belajar gerak. Dalam hal ini, faktor mempengaruhi proses belajar ada 7. Yang pertama, faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, yang terakhir ada faktor guru. Nah, di sini masuk ada faktor guru. Di sini guru harus mampu menarik perhatian siswa atau menstimulusi untuk semangat belajar gerak, yang dimana peran guru ini sangat penting sekali dalam melakukan pembelajaran ya. Nah, yang selanjutnya ada fase belajar gerak. Fase belajar gerak ini bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, fase kognitif, fase asosiatif, dan yang terakhir fase otonom. Belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Yang selanjutnya prinsip dan praktek. Yang dimana agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Nah, adapun di sini pengaturan kondisi praktiknya, yang pertama prinsip pengaturan giliran, yang kedua prinsip beban belajar meningkat, yang ketiga prinsip kondisi praktik bervariasi, yang keempat prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.